Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini dikutip dari tribungayu.com ya teman-teman. Rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K 2023 ternyata ada sebanyak 327.542 formasi dibutuhkan untuk P3K tenaga kesehatan. Banyak sekali teman-teman ya untuk tahun 2023. Tahukah kamu bahwa kebijakan pemerintah di tahun ini untuk rekrutmen CASN 2023 berbeda dari tahun sebelumnya? Nah, jadwal terkait pendaftaran CASN baik itu P3K 2023 maupun CPNS 2023 belum resmi dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, namun pemerintah melalui Kementerian PANRB sudah memastikan bahwa akan membuka pendaftaran CPNS dan P3K 2023. Ya, memang benar teman-teman ya. Jadi memang dari berita lainnya itu memang sudah ada nantinya akan tetap merekrut untuk P3K dan CPNS 2023. Nah, oke, kita tunggu saja. Lanjut teman-teman, karena beberapa waktu lalu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau disingkat dengan PANRB telah memastikan bahwa akan membuka rekrutmen P3K 2023 dan begitupun CPNS. Dengan jumlah P3K tenaga kesehatan yang dibutuhkan mencapai 327.542 formasi untuk instansi daerah. Nah, tentunya itu bukanlah jumlah yang sedikit. Nah, selain P3K tenaga kesehatan, sebenarnya ada pula P3K tenaga guru dan tenaga teknis, serta P3K untuk penempatan di wilayah pusat. Jadi memang ada di daerah, ada yang di pusat, nantinya tetap akan dilakukan program P3K. Nanti pembagiannya nanti tergantung dari BKN teman-teman ya. Nanti sesuai dengan kebutuhan. Untuk formasi P3K 2023 total dibutuhkan pegawai mencapai angka 999.652 formasi baik pusat dan daerah. Itu secara keseluruhan teman-teman ya. Untuk rincian kebutuhan pegawai P3K pusat mencapai 56.450. Jadi banyak sekali teman-teman ya. Nah, kemudian untuk P3K tenaga kesehatan mencapai 327.542 formasi, P3K teknis 35.629, sedangkan untuk P3K tenaga guru menjadi kebutuhan dengan formasi tertinggi, yaitu mencapai 580.202 formasi. Dengan begitu, total kebutuhan CASN P3K 2023 mencapai 999.652. Jadi banyak sekali teman-teman ya, jangan sia-siakan kesempatan ini. Untuk tahun ini segera belajar membaca soal-soal teman-teman ya. Nah, soalnya nanti memang kebutuhan banyak sekali untuk P3K dan CPNS tahun ini teman-teman ya. Dilansir dari akun Twitter Kementerian Kesehatan RI pada Jumat 24 bulan 2 2023 bahwa rencananya pembukaan formasi baru CPNS dan P3K tenaga kesehatan akan dilakukan bertahap sampai tahun 2023. Nah, bagi nakes atau tenaga kesehatan honorer yang telah memenuhi kriteria seleksi diminta untuk segera mendaftar melalui Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Nah, dilansir dari kompas.com, pelamar P3K kesehatan yang dapat melamar adalah ex tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 yang terdaftar dalam database BKN dan atau tenaga kesehatan non-ASN yang terdaftar di sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan atau SISDMK Kementerian Kesehatan berdasarkan data per 1 April 2022. Jadi coba dicek teman-teman ya, yang kemarin sudah masuk ya di THK 2 itu bisa dicek di SISDMK.
Kemudian pelamar P3K jabatan fungsional kesehatan yang dimaksud merupakan pelamar yang sudah melalui tahap verifikasi validasi dan dinyatakan valid oleh Kemenkes teman-teman ya. Jika kita mengacu pada keputusan Menteri PANRB nomor 968 tahun 2022 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan. Nah, pelamar P3K kesehatan juga harus memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan fungsional yang dilamar. Nah, apa itu saja teman-teman ya? Nah, jadi itu berdasarkan surat edaran nomor sekian ya teman-teman ya. Nomornya ini untuk pengadaan CSN 2022. Jadi nanti kemungkinan sama teman-teman. Untuk mekanismenya syarat-syaratnya juga hampir sama ya teman-teman ya. Ini ada berikut syarat pendaftaran P3K tenaga kesehatan jika kita mengacu pada tahun sebelumnya. Nah, oke. Syarat pendaftaran P3K tenaga kesehatan, syarat umum ya, pendaftaran P3K, usia paling rendah 20 dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku. Nah, jadi kompetensi ini yang punya keahlian teman-teman ya. Kalau perawat kemungkinan ada di perawat OK ya, kamar bedah, kemudian yang lain sebagainya itu bisa teman-teman ya. Kemudian memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Ya harus sesuai teman-teman ya. Memiliki kompetensi yang dibutuhkan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Nah, ini syarat khusus teman-teman ya, perlu diingat harus memiliki STR sesuai jabatan yang dilamar ya, bukan STR internship. Kecuali bagi jabatan fungsional administrator kesehatan, ahli pertama, entomolog kesehatan terampil dan entomolog kesehatan ahli pertama. Nah, bagi pelamar yang mensyaratkan STR wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja, yaitu paling singkat 2 tahun untuk jenjang terampil dan pertama, 3 tahun untuk jenjang muda, 5 tahun untuk jenjang madya, sesuai dengan jabatan yang dilamar. Nah, jadi banyak sekali teman-teman ya, bagi pelamar yang tidak mensyaratkan STR wajib memiliki pengalaman. Nah, paling singkat 3 tahun untuk jenjang terampil dan pertama, 5 tahun untuk jenjang muda dan madya sesuai dengan jabatan yang dilamar ya. Nah, kemudian ini ada yang disabilitas. Pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan serta wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas dibuktikan dengan dokumen atau surat keterangan resmi dari rumah sakit, pemerintah atau puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya teman-teman ya. Kemudian video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas. Oke, jadi teman-teman untuk tahun ini banyak sekali ya untuk perekrutan P3K maupun CPNS, kesehatan, teknis, pendidik juga banyak sekali teman-teman ya. Jangan lengah, manfaatkan untuk tahun ini segera bersiap-siap, segera belajar teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman lulus semuanya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.